Kristus. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Sebentar kita akan menyambut firman Tuhan. Renungan pagi hari ini, Kamis 16 November 2023. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jika pagi ini Kau izinkan kami untuk menyambut firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena sanggup kami mendengar dan mengimani, sehingga kami Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan, yang boleh kami berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan terambil dari kitab Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bila kita mencermati perikop akan firman Tuhan pagi ini, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa yang terutama adalah kasih, sehingga kita dituntut bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang berkualitas atau iman yang prima, yaitu iman yang dilandasi oleh kasih. Kasih yang tidak mengharapkan balas, atau kasih yang tak bersyarat, atau kasih agape. Dan melihat orang lain itu merupakan bagian dari diri kita sendiri. Berbuat kasih kepada setiap orang adalah bagian hidup yang tak terpisahkan dengan keimanan kita, yang menjadikan nilai-nilai luhur dari setiap orang pengikut Kristus. Demikian pula seorang akan merasa berbahagia jika ada orang yang mengasihi dia, terlebih pada saat-saat kesulitan. Kasih menurut Alkitab merupakan hukum atau perintah yang utama yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap perbuatan, dan mengasihi sesama manusia serupa dengan diri kita sendiri. Bahkan kita dimampukan
sebagai orang percaya harus dapat mengasihi musuh kita. Sekarang yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita boleh melakukan kasih sebagaimana yang dikatakan Rasul Petrus, yang terutama dari segalanya itu. Mengingat kita adalah hidup di dalam daging. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan dalam suratnya Galatia pasal 5 ayat 16 dan 26, bahwa hidup kita ini ada dua, yaitu hidup di dalam daging dan hidup menurut roh. Menurut daging ada buah-buah daging yang disebutkan di antara lain pencabulan, kecemasan, kuasa nafsu, dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 15. Inilah manusia daging. Padahal jika kita berbuat kasih, kita harus diberikan kuasa roh. Kita menjadi hidup di dalam roh, sebagaimana dikatakan di ayat 4 itu, ada 9 buah roh, yaitu yang terutama kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabar, dan sebagainya. Ada 9 buah roh itu. Dan hal ini juga dikuatkan oleh Rasul Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, yang disebutkan dengan tegas, dikatakan di sana, kasih itu berasal dari Allah. Jika seorang melakukan kasih, orang itu disebut anak Allah. Demikian besar akan kuasa kasih itu hingga dapat menutupi banyak dosa. Itu kata Rasul Petrus ayat 8b. Sejalan dengan Rasul Petrus, juga Rasul Paulus menguatkan akan makna kasih yang sesungguhnya sebagai orang Kristen adalah 1 Korintus 13 ayat 1-13. Bahwa diulangi di sana kasih itulah yang utama. Sekalipun kita memiliki kelebihan-kelebihan, apakah di dalam kepintaran, apakah di dalam kuasa, apakah itu karunia-karunia lain, apabila tidak dilandasi oleh kasih, adalah sama hal tidak berguna, sama dengan gong yang berkumandang. Karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Itu semua adalah sementara dan semuanya itu akan berlalu. Rasul Paulus mengatakan hanya ada 3 yang tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antaranya adalah kasih itu, ayat 13. Saudara-saudara terkasih, dari firman kita pagi hari ini, apa yang boleh kita petik untuk kita laksanakan dalam perjalanan hidup kita? Kasih adalah inti atau merupakan pilar yang kokoh di dalam kekristenan kita, yang merupakan hidup kita sebagai manusia rohani,
dan dapat memberikan dampak yang besar bagi setiap orang di sekitar kita. Kasih adalah buah roh yang diperoleh balasan bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenaran atau kebaikan. Karena itu, setiap kita berbuat kasih, menabur yang baik, kita juga akan menuai kasih yang baik pula. Terlebih dari itu, bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, tetapi selalu baru setiap pagi, dan habisnya rahmat-Nya hingga puncak pengorbanan karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, izinkan saya mengutip motto kehidupan seorang usaha besar, Profesor Dato Sri Tahir, yang merupakan beliau inilah founder dan chairman dari Mayapada Group. Beliau baru mendapat filantropi awards, bahwa motto hidupnya di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, berbagi kasih kepada masyarakat adalah kewajiban, karena yang kita peroleh dari masyarakat itu harus dikembalikan ke masyarakat yang membutuhkan. Harus berbagi kasih. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, ya Bapa, karena semuanya telah Engkau penuhi. Dan firman Tuhan ini oleh sumber kemenangan bagi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar memiliki iman yang teguh, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, berbuat kasih sesama kami. Sebagaimana ya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terindah terbaik, yaitu mengasihi kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, disebutlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oras.